Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke well formed outcome sebagai salah satu materi. Materi ini terkait dengan goal kita di tempatnya istilahnya sebagai seorang HR, tentu akan membutuhkan yang namanya well formed outcome. Well formed outcome ini merupakan salah satu hal yang memang biasanya akan dibuat. Jadi kalau perusahaan-perusahaan, well formed outcome itu salah satunya menjadi bentuk target. Jadi ada target tahunan. Nah, kalau akhir tahun seperti yang sekarang ini, biasanya well formed outcome itu sudah dibuat. Jadi sudah bikin yang namanya plan untuk 2021. Targetnya ada perusahaan yang dia target sales, kalau di perbankan ya ada target funding, ada target macam-macam. Ya kalau di tempatnya jasa, biasanya dia ada target omset, ada target penjualannya secara pieces atau secara satuan dari produknya, ada yang penambahan customer baru, ada peningkatan impact pasar ke daerah tertentu, dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan well formed outcome itu menggunakan konsep NLP, dan ini lebih diberdayakan untuk personal dulu. Jadi bukan untuk di tempatnya grup perusahaan, tapi ini lebih ke personal dari praktisi HR-nya sendiri. Jadi kita sebagai entah itu manajer HR, supervisor, ataupun sebagai praktisi di bidang HR apapun jabatannya, sampai dengan direktur bahkan, ini kita membuat namanya well formed outcome berbasis dari apa yang pengen kita capai. Jadi desired outcome kita yang memang kita butuhkan untuk dicapai di tahun 2021. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa membuat well formed outcome ini untuk tahun 2021, paling tidak yang semester Januari sampai dengan Juni atau semester 1 ya kita nyebutnya gitu. Di dalam NLP itu disebut dengan namanya well formed outcome. Well yang kalau secara bahasa kita artikan secara bebas, well itu sudah dalam kondisi yang bagus, format itu sudah terbentuk, artinya terbentuk yang bagus, outcome, out itu jadi kalau kita nyebut outcome itu ke arah goal, tujuan, target, impian. Sehingga di sini di dalam NLP bahasa kita bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita itu sudah bisa membentuk sebuah tujuan yang itu terbentuk dengan baik. Artinya terbentuk dengan baik outcome di dalam pikiran kita, maka kita sudah memiliki imajinasi, gambaran, outcome, atau target yang hendak dicapai itu dengan jelas. Jadi kalau misalnya tahun 2021 sampai dengan bulan Juni, kita akan beli mobil. Akan beli mobil itu mobilnya sudah jelas mobilnya apa? Oh, mobilnya Honda Jazz, warna merah, semi balap, untuk warna joknya kulitnya warna hitam dan putih, lalu platnya nomornya sekian, peleknya dengan racing yang bintang 5 misalnya, lalu untuk bentuk dashboardnya sudah dibuat sedemikian rupa, untuk audio modelnya sudah berbeda, setirnya sudah diganti dengan setir yang model racing misalnya, lalu sudah ada aroma parfum yang sudah kita siapkan, di garasi kita juga ada siapkan, ada aksesoris di luarnya, bahkan ada aksesoris lain yang sudah ada di dalam mobil. Kita bisa membuat imajinasi dengan sangat jelas. Nah, imajinasi yang sangat jelas ini kita sebut sebagai bentuk well formed, sudah terbentuk dengan baik. Outcome itu berarti desired, apa yang kita inginkan sebagai cita-cita, target, goal, impian, itu sudah bisa tergambar, terimajinasi dengan baik di dalam pikiran kita. Ini disebut dengan well formed outcome. Sehingga dalam NLP itu ada salah satu hal yang namanya proses imaging ya. Jadi imajinasi dari apa yang kita inginkan sudah terbentuk dulu di dalam pikiran atau peta mental kita, sehingga di dalam apa yang di memori kita itu sudah ada yang namanya target-target atau impian-impian yang hendak kita capai. Target-target yang hendak kita capai atau impian itu sekurang-kurangnya itu sudah jadi ada beberapa hal kaitan dengan apa sih ciri-ciri atau bagaimana ketika membuat well formed outcome. Yang pertama itu sudah berbentuk sebagai positive state, yang artinya positive state ini bahwa kita ini memiliki kepercayaan diri, memiliki state positif, memiliki keyakinan kalau cita-cita, harapan atau keinginan itu memang akan tercapai gitu. Akan tercapai dalam arti kita itu sudah punya impian imajinasi yang baik bahwa itu akan dicapai dengan bentuk, kalau tadi impiannya itu Honda Jazz,
Maka mobil Honda Jazz warna merah, warna ini dan lain secara well formed outcome terbentuk di positive state itu artinya kita bisa merasakan kalau kita sudah punya mobil itu rasanya kayak apa. Kita bisa membangkitkan emosi kita kalau kita di dalam mobil itu pegang setirnya, lalu kita membayangkan ketika kita starter bunyinya seperti apa, AC kita hidupkan, aroma wangi di dalam ruangannya kayak apa, pandangan kita di kaca depan kayak apa, kaca belakang seperti apa, spion seperti apa. Ini membentuk sebuah positive state, keadaan kita itu ada happy-nya, ada bahagianya, ada bangganya, ada antusiasnya ketika kita sudah tercapai. Karena kalau ada impian, tetapi kalau tercapai kok rasanya masih biasa-biasa aja, tidak ada rasa happy, nggak ada rasa bangga, nggak ada antusias, berarti impian itu tidak berkelas untuk kita. Artinya tidak ada sebuah konsekuensi logis emosi yang tinggi kalau itu tercapai. Jadi menjadi cita-cita yang biasa. Tetapi kalau itu berupa cita-cita yang hebat, berarti ketika itu tercapai itu memang membawa dampak secara psikologis terhadap kita itu dengan sangat-sangat kentara. Artinya signifikan terjadi perubahan secara emosi psikologis. Nah, sehingga hal ini membentuk yang namanya bagaimana kita membuat diri kita dengan state positive state ketika kita mencapai dari well formed outcome. Jadi saat ini kita membayangkan tercapai saja itu sudah ada rasanya. Wah, kalau tercapai itu ada rasa bangga, rasa senang, ada rasa antusias, ada rasa menjadi semangat gitu. Jadi itu sudah ada muncul rasanya. Ini kita gambarkan bahwa imajinasi-imajinasi kita itu sudah mengolah sampai dengan titik rasa gitu. Jadi kalau misalnya saya menggambarkan bahwa seseorang ketika dia ingin sekali juara, pada saat dia membayangkan ketika nanti dia menerima piala, dia duduk di kotak ada nomor satunya, diserahkan piala dan medali ke dia itu bisa merasakan bagaimana bangganya, happy-nya, bagaimana luar biasa, antusias pada saat itu ketika menerima piala. Walaupun saat itu belum terjadi, tetapi sudah bisa memunculkan yang namanya positive state. Gitu. Nah, setelah terjadi positive state dengan well forward outcome, kita itu mampu berhitung tentang konteks evidence ya. Jadi konteks evidence tentang well forward outcome-nya. Lalu ada namanya self control-nya. Kita bisa kontrol bagaimana diri kita terkontrol untuk mencapai target. Lalu bagaimana tindakan kita. Lalu bagaimana dengan unsur why dan visualisasinya. Penjelasannya ada di lembar yang di bawah ini. Ada di lembar bawahnya, di ini sudah saya kirimkan ya gitu. Jadi setelah kita membuat outcome sudah jadi positif yang tadi saya ceritakan sudah oke, konteks jelas, ini mobilnya apa, warnanya apa dan lain-lain, bahkan ini ketika nyoba nanti dengan siapa gitu ya, itu baru masuk setelah itu menjadi outcome yang bagus. Baru kita benar-benar evidence yang tadi saya ceritakan gitu. Bagaimana kita tahu kalau outcome itu tercapai. Jadi ada ukuran-ukuran kalau outcome itu tercapai. Evidence secara visual kita tahu, oh, ada mobilnya kelihatan, ada BPKB-nya, ada suratnya, di garasinya ada, kita pegang kunci kontaknya BPKB atas nama kita. Kunci kontak ketika dimasukkan ke tempatnya kunci mobil, ketika di starter mobilnya bunyi. Berarti kita punya evidence, ada ukuran-ukuran, tanda-tanda apa kalau misalnya kita sudah mencapai well formed outcome itu. Jadi outcome itu kita punya tanda-tandanya kalau tercapai. Loh kalau sampai dengan bulan Juni mobilnya kok nggak ada, kunci masih belum punya, BPKB belum punya, berarti outcome-nya gagal, tidak tercapai gitu. Nah, yang berikutnya lagi, bagaimana tentang self control? Artinya dapatkah kita mencapai apa yang kita impikan itu tidak perlu dengan apa orang lain lakukan. Artinya kita ini memiliki fokus memang untuk mencapai outcome itu dengan baik. Artinya walaupun orang ngomong, oh, kalau beli jangan yang ini dan lain, tapi kita udah punya fokus, kita udah punya tujuan yang fix bahwa ini akan kita capai sehingga kita bisa mengkontrol diri kita tetap pada rules, tetap pada garis, tetap pada rel yang kita akan mencapai dari tujuan itu. Kalau itu sudah terjadi secara mental kita atau secara kekuatan dari diri kita, maka baru kita akan melakukan sebuah action yang actionnya itu nggak akan berasa. Kenapa nggak berasa actionnya? Karena action itu nanti akan menjadi sebuah kaitan dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita digerakkan oleh seluruh saraf, otot ikut bergerak semuanya secara otomatis, saraf itu digerakkan atau diinstruksikan oleh otak, otak diontak oleh pikiran bawah sadar, outcome inilah sebagai capaian yang akan dikejar karena outcome-nya sudah ada di pikiran bawah sadar kita, sehingga action kita itu menjadi action yang tidak berasa, karena sudah seperti otomatis terjadinya proses. Lah dampak dari outcome kalau itu terjadi, kita sudah bisa bayangkan ada rasa bahagia, rasa apa lagi yang penting, dan kenapa outcome itu kok menjadi sesuatu hal yang penting. Harus punya alasan, sehingga alasan dari outcome itu ada surga dan neraka.
Surga dan neraka di sini artinya gini, kalau kita punya sebuah tujuan besar, sebuah punya keinginan yang besar, itu ada resiko-resiko yang harus kita tuliskan di sana kalau tidak tercapai. Kalau dicapai itu ada kebahagiaan, kalau tidak tercapai harus ada resiko yang harus diterima. Artinya outcome itu membawa dampak surga neraka, membawa dampak bahagia dan kesengsaraan. Semakin tinggi bahagia dan semakin besar sengsara, yang ini bisa digabungkan dalam capaian outcome, maka kita ini akan terprogram untuk mencapainya dengan luar biasa sekali gitu. Sama dengan kalau misalnya di seminar motivasi kita sering diceritakan. Walaupun kita di sebuah ruangan yang kacanya itu ada di atas tinggi, kita dicampur dengan seekor harimau yang galak sekali dan lapar, yang sangat buas, kita harus berusaha menyelamatkan diri harimau itu, maka kita akan berpikir kreatif, mengeluarkan seluruh daya upaya untuk bisa lolos dari harimau itu. Bisa jadi kita akan lompat yang lompatannya tidak sama dengan lompatan ketika kondisi sadar yang kita tidak terancam apa-apa. Nah, outcome ini harus dibuat titik-titik rawan yang mengancam kalau tidak tercapai. Karena kalau tidak ada ancaman yang kuat kalau tidak tercapai, nanti kita tidak memiliki semangat yang kuat untuk mencapainya. Jadi outcome itu ada unsur hadiah besar dan unsur ancaman besar. Kalau tercapai itu bahagia banget, kalau tidak tercapai itu tersiksa banget misalnya. Itu berarti salah satu bentuk outcome yang well formed, yang terbentuk dengan bagus. Karena dampak ini penting sekali. Karena dampak inilah yang nanti akan menggerakkan energi kita sehingga nanti akan terjadi proses energi besar untuk mencapai sebuah tujuan atau impian. Ini yang namanya why dari sisi outcome. Jadi kalau dalam suatu tujuan yang kita capai, kita harus menuliskan bahwa kalau ini tercapai itu rasa apa, sehingga outcome yang dibuat secara NLP sampai dimasukkan secara otomatis ke dalam pikiran bawah sadar kita, ini bukan outcome yang kecil-kecil. Misalnya, wah besok kan semester 1 nih, oke bulan Maret mau beli kipas angin yang harga 200.000 padahal gajinya 2 juta. Itu nggak usah pakai outcome, langsung beli udah jadi gitu ya. Tapi kalau outcome ini harus sesuatu yang memang punya nilai, punya value yang cukup berarti, sehingga memang ketika mencapainya itu butuh effort yang lumayan. Gitu. Lalu dalam kondisi itu semua, kemampuan imajinasi pada saat awal kita membuat outcome, ini ada namanya nomor 9 itu visualis ya. Lihatlah bahwa diri Anda ya itu sudah mendapatkan goal Anda dan saat itu merasakan. Artinya ketika kita sudah membentuk outcome itu benar-benar kita merasakan kalau tercapai itu rasa bahagianya kayak apa, terhindar dari sesuatu ancaman-ancaman itu kayak apa. Jadi ada rasa yang memang terbentuk dengan begitu kuatnya. Ini salah satu bagaimana langkah ketika membuat outcome. Jadi ketika membuat outcome, maka ada unsur-unsur dari mulai positive state sampai dengan visualisasi ini yang memang harus kita munculkan dan ada. Dan Bapak Ibu sekalian, bisa membuat tujuan, outcome, dan lain-lain seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada ini kalau tidak tercapai bagaimana, kalau tercapai bagaimana, dan lain-lain. Nanti dengan kertas kosong aja dituliskan 1 atau 2 hal aja, kira-kira semester 1 sampai Januari sampai dengan bulan Juni di 2021. Nanti tugas saya memasukkan impian itu ke dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu sekalian, maka itu akan menjadi sebuah otomatis pergerakan untuk capaian outcome. Insya Allah nanti akan tercapai dengan jauh lebih mudah dari apa yang dicitakan. Nah, ini salah satu proses ketika yang namanya outcome itu kita gunakan. Gitu. Oke, ini sekilas bagaimana kalau kita membuat yang namanya well format outcome ya. Dari well format outcome yang saya jelaskan, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dan lain-lain supaya nanti ketika kita merancang dari outcome kita dan kita lakukan proses otomatis ya di automation untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, memang benar-benar outcome yang penting, outcome yang punya value untuk kita capai gitu. Jadi kalau tercapai itu memang ada suatu hal yang besar yang kita dapatkan. Kalau tidak tercapai itu memang ada ancaman. Artinya sesuatu yang nanti menjadi nggak nyaman untuk kita dan itu benar-benar cukup berat. Karena outcome ini harus bernilai suatu apa ya istilahnya benar-benar value sama nilainya itu besar untuk kita. Nah, silakan dari Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan tentang outcome supaya nanti ketika ada proses ketika kita memasukkan secara internalisasi outcome ke dalam pikiran bawah sadar bisa secara totalitas dan masuk sehingga nanti ada tujuan-tujuan yang lebih cepat tercapai dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu salah satu benefit di kelas kita, memang kelas kita itu ada kelas terapinya.
Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan. Silakan. Tanya. Silakan. Iya, kalau outcome itu kalau kita belum tahu tujuan dari seseorang itu boleh secara umum begitu ya? Apa wajib kita tahu dulu tujuannya secara pribadi apa gimana? Outcome ini kan kita buat untuk diri kita dulu ya, diri sendiri, sehingga kita harus memiliki sebuah tujuan yang memang akan kita capai gitu. Kalau belum ada tujuan, nanti saya akan masuk proses coaching personal ya, japri ke saya, kira-kira tujuan apa yang akan dicapai gitu, sehingga nanti ada proses kayak semacam coaching dengan saya gitu. Karena setiap orang harus ada tujuan, kalau nggak punya tujuan nanti gimana kan gitu. Berarti nanti saya harus japri dulu ya, biar fokus. Boleh, Bu Yeni, siap. Gitu. Dari yang lain silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk berkaitan dengan outcome ini. Karena ini cukup penting, artinya outcome itu kan merupakan proses yang nantinya kita akan mencapai tentang sesuatu, sehingga outcome ini memang kita pegang, sehingga kita punya daya waktu, punya konsep, dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya untuk penjelasan yang tentang outcome, kaitannya dengan bagaimana menggunakan konsep SMART di dalam outcome. Jadi di dalam outcome itu ada yang namanya SMART ya. Jadi gini. Oke. Jadi ada S, ada M-nya, ada yang namanya A, ada namanya R, ada namanya T. Oke. Di sini nanti Bapak Ibu sekalian boleh menjabarkan yang S itu SMART tentang outcome itu nanti apa gitu ya, untuk apa, untuk ciri secara SMART-nya. Lalu secara measurable itu nanti dibentuk formnya seperti ini aja. Nanti formnya Bapak Ibu bisa buat sendiri untuk membuat form dari outcome ini yang kaitannya dengan SMART gitu. Oke, nanti boleh dibuat di kertas kosong terus di kotak-kotak, atau misalnya nggak di kotak-kotak pun nggak masalah. Tapi yang jelas dalam konsep membuat outcome, selain yang tadi saya jelaskan, kita akan menganut konsep yang namanya konsep SMART ini. Konsep SMART di dalam outcome ini memang kita perlukan, karena ketika kita membentuk sebuah outcome, harus ada yang namanya bentuk membuat dengan bentuk form sehingga itu berbentuk sebagai form SMART gitu. Nah, form SMART ini nantinya memang kita perlukan untuk kita bisa menguasai outcome dengan sangat baik. Yang pertama, konsep SMART yang pertama itu ada huruf S ya. Huruf S ini di sini. Kita isi S itu di kotak yang pertama itu sebagai tujuan kita secara detail. Cukup satu tujuan tapi itu detail sekali. Ya misalnya tadi seperti saya ceritakan, kalau saya ceritakan tentang Honda Jazz gitu ya. Jadi secara detail kita ucapkan Honda Jazz yang warna merah, peleknya kayak apa, listnya kayak apa, kulit joknya seperti apa, bentuk setirnya seperti apa, apakah pakai pelapis kaca, pelindung dari matahari, pelindung dari UV-nya dengan merek apa, nomor platnya seperti apa, kita udah punya gambaran-gambaran demikian. Sangat detail sekali. Harganya, tipenya, PPKB-nya nama siapa, STNK-nya, benar-benar kita detail. Bahkan sampai dengan peleknya merek apa, kalau perlu kita detailkan. Ini yang namanya menuliskan konsep spesifik di SMART yang pertama, spesifik. Jadi apa yang akan kita buat ini yang pertama dengan spesifik gitu. Kalau sudah spesifik kita tuliskan, kita akan tulis di kolom M, measurable. Measurable itu terukur, measurement bisa diukur dengan mudah. Artinya apa measurable atau measurement yang di sini? Kita mudah mengetahui secara visualisasi outcome itu tercapai atau tidak. Apa yang menjadi ukurannya? Ukurannya kalau tadi kita outcome-nya adalah Honda Jazz, ukurannya adalah di garasi kita ada Honda mobil Jazz, mobil Honda Jazz, ada BPKB-nya, ada STNK atas nama kita, sudah punya kunci kontaknya, ada bahan bakarnya, pas dicoba sudah bisa hidup mobilnya dan bisa dikendarai. Ini berarti sudah measurable. Terukur, kita tahu ukuran kita secara evident itu gampang. Kita bisa mengukur dengan mudah bahwa oh iya, ini sudah tercapai karena sudah ada Hondanya, sudah ada mobilnya. Yang berikutnya ada yang namanya A, attainable, achievable, bisa diraih, bisa dicapai, ada orang yang sudah mencapainya. Ini kalau dalam NLP kaitannya dengan mencari mastermind. Apakah ada orang yang teman kita, kenalan kita juga yang membeli mobil yang sama, sehingga kok mereka punya mobil yang sama, mereka sebagai percontohan 2 atau 3 orang. Siapa yang menjadi attainable, achievable? Karena mereka bisa mencapai beli mobil yang sama. Jadi
Kita kok kenapa itu menjadi attackable, menjadi achievable, bisa diraih, bisa dicapai? Karena orang lain bisa mencapai, bisa meraih. Dalam NLP di presupposition yang sudah saya sharingkan di MP3 yang kita kirimkan ya di Google Drive-nya, bahwa apapun yang orang lain bisa lakukan, konsep di dalam NLP kita bisa menirunya, bisa melakukannya, kita bisa mempelajarinya. Sehingga kalau kita punya orang yang kita kenal kok bisa membeli Honda Jazz seperti yang kita inginkan, berarti kita bisa mempelajari cara dia ketika kan membeli. Ini masuk di tempatnya attackable ya. Jadi tadi yang measurable sudah, ini masuk ke attackable atau achievable. Setelah ada attackable dan achievable, maka harus ada unsur yang namanya resource. Ya. Unsur resource ini apa? Sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya eksternal, apakah keluarga mendukung dengan kalau kita beli mobil itu, apakah nanti ada dealer yang terdekat, apakah bagaimana tentang servisnya kalau kita sudah memiliki, kalau kita tinggalnya jauh dari perkotaan, kita membeli mobil tertentu yang ternyata tidak ada bengkel servisnya, bagaimana kalau tinggal di daerah yang BBM-nya hanya Pertalite misalnya, sedangkan ini membutuhkan Pertamax sehingga tidak bisa jalan dan lain-lain. Ini resource secara eksternal. Secara internal, bagaimana resource secara internal? Oh, ternyata kita punya tabungan, tabungannya sudah ada 300 juta, lalu kita punya warisan orang tua, kita juga punya misalnya sertifikat-sertifikat yang bisa diagunkan, lalu kita juga bekerja di perusahaan yang ada koperasi, kita punya pagu yang bisa pinjam ke koperasi sampai dengan 1,5 miliar, kita punya kartu kreditnya bisa untuk 1 miliar misalnya, itu menjadi resource. Sehingga kalau resource-nya ini semakin lengkap, sebenarnya yang tertulis di dalam spesifik menjadi outcome kita itu semakin mudah untuk dicapai. Resource kita apa saja untuk mencapai S yang paling atas tadi, resource yang sudah kita miliki apa yang terkait. Kalau kita beli mobil ya kita sudah punya SIM misalnya, kita udah punya SIM, sudah bisa nyetir, sudah, nah ini salah satu resource yang bisa kita kembangkan, punya tabungan, punya warisan, punya kartu kredit, punya jatah pinjaman, punya macam-macam lah. Ini menjadi resource yang memungkinkan kita semakin cepat mencapai target itu. Kalau resource-nya semakin sedikit, berarti atau impian atau goal itu akan semakin sulit untuk dicapai. Tapi resource yang semakin besar akan membuat itu menjadi semakin mudah untuk tercapai. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah T, ada namanya time oriented, bahwa apa yang nanti kita ingin capai, apa yang akan kita kejar, apa yang harus dicapai sampai dengan di semester 1 tahun 2021, ada yang namanya batasan waktu. Batasan waktunya kapan? Karena itu 1 semester di tahun 2021, berarti ada batasan waktu maksimal 30 Juni. Tapi kita bisa membuat, enggak ini mau capai sampai April aja, sampai Maret aja, bahkan sampai Februari, atau ini yang satunya sampai Mei misalnya. Ada batasan waktu yang jelas kapan itu akan dicapai. Jangan sampai misalnya seperti ini, kita berdoa, istilahnya atau kita saya pengen kaya yang seperti apa ya, pokoknya pengen kaya kapan ya, pokoknya kapanpun yang penting kaya. Begitu umur sudah 89 tahun kita jadi kaya tiba-tiba, tapi setelah 2 hari ternyata meninggal, kaget jantungan misalnya. Umur 89 tahun kita dapat asuransinya cair berapa miliar misalnya, kita langsung kaya mendadak, tetapi setelah 2 hari karena usaha sudah tua kita meninggal karena mungkin udah usia, udah uzur, udah sakit-sakitan dan lain-lain. Jadi ketika kita punya cita-cita kaya, punya goalnya kaya, tapi karena tidak memiliki time oriented, tidak berbasis dengan waktu, pada saat itu cita-citanya tercapai, ternyata secara waktu sudah tidak mendukung gitu. Nah, sehingga kita perlu memberikan dukungan terhadap waktu, ada time oriented yang dituliskan di dalam lembar untuk membuat kita well format outcome ini. Pengen beli mobil, oke. Kesampaian beli mobil, ternyata pas beli mobil umur kita udah 70 tahun, sudah tidak boleh nyetir di jalan raya karena kita sudah mungkin sudah gemeter, sudah dan lain-lain, kan repot juga gitu kan. Sehingga kalau kita punya outcome ini memang kita punya batasan waktu yang jelas. Jangan sampai nanti tercapai tapi dengan waktu yang sudah tidak sepadan dengan yang semestinya gitu. Oke, silakan dari untuk di konsep SMART sendiri kalau ada yang mau disampaikan tentang konsep SMART, kira-kira nanti buatnya seperti apa ya. Jadi kalau konsep SMART ini yang terpenting ya kita sudah bisa melakukan langkah per langkah ya, berlangkah dari mulai kondisi menuliskan S, menuliskan M, menuliskan dari A-nya, lalu R-nya, dan ada T-nya itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Ini konsep SMART yang nanti teman-teman memang untuk menuliskan supaya lebih lengkap ketika menuliskannya. Gitu.
Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi penjelasan tentang well-founded outcome, baik kita sebagai praktisi HR maupun secara personal, tapi itu merupakan sebuah konsep bagaimana membuat target. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan membuat target pada bulan Januari sampai Juni semester 1 tahun 2021, dan nanti yang akan kita tanamkan menjadi autopilot for success-nya, saya akan memberikan terapi khusus nanti pada waktu yang berbeda, sehingga ini benar-benar menjadi salah satu mode memasukkan sebuah tujuan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, untuk yang hari ini pertemuan mungkin saya cukupkan dulu. Nanti kita akan ketemu dengan undangan Zoom yang berikutnya karena masih ada sesi terapi dan beberapa penjelasan. Sedangkan tugas-tugas yang perlu diselesaikan kita diskusikan di WhatsApp group masih sampai dengan 2 minggu. Silakan masing-masing untuk bisa mulai mengerjakannya dengan baik. Jadi nanti kita sambil nunggu undangan berikutnya saya akan kirimkan, dan di WhatsApp group kita akan tetap diskusi, akan sharing kaitan dengan tugas-tugas yang memang perlu kita selesaikan untuk menyelesaikan kelas 2 hari ini. Gitu. Jadi dalam proses di 2 hari ini kita untuk pelatihan di NLP for HR ini ada beberapa tugas yang nanti kita kerjakan supaya nanti sudah terbiasa ketika mengerjakan. Untuk teman-teman yang karena sinyal dan lain-lain terganggu, nanti untuk di rekamannya bisa diputar ulang, di-download, putar ulang, di-download, putar ulang, sehingga nanti bisa untuk membuat teman-teman semakin menguasai materinya. Kalau ada kesulitan tugas, silahkan langsung ke WhatsApp group, sehingga nanti bisa melakukan, bisa mengerjakan. Karena petugas ini kan sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu sekalian ketika nanti memang diaplikasikan kepada tim kerjanya. Nah, nanti saya akan segera buatkan untuk undangan Zoom kaitan dengan sesi-sesi teknis ya, sesi teknis itu dan terapi, termasuk yang di pembuatan well-formed outcome sampai dengan pembuatan kualifikasi jabatan dan lain-lain, itu merupakan hal-hal yang idealnya nanti dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan untuk di WhatsApp group karena kita masih 2 minggu, silahkan tetap berinteraksi. Jadi pada saat jam-jam yang kosong di luar jam-jam pelatihan, saya juga akan langsung memberikan beberapa tambahan materi di sana. Oke, untuk yang siang ini saya cukupkan yang untuk siang ini karena kita masih ketemu di WhatsApp group. Silahkan nanti ditunggu untuk informasi pelaksanaan untuk sesi terapinya, untuk teknik-teknik terapan yang nanti akan kita lakukan bersama-sama di Zoom pada saat Bapak Ibu sekalian sudah berada di rumah dengan cukup santai, cukup nyaman, sehingga nanti bisa optimal dalam proses terapinya. Untuk yang siang ini saya cukupkan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih segala perhatian dan antusiasnya selama pelatihan 2 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.